salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Belum juga 1 bulan, Bapak Presiden Prabowo mampu menangkap para koruptor sebanyak 28 orang. Wow. Dan tentu kasus ini menjadi sorotan dunia ya. Beberapa media asing mengabarkan tentang hal ini. Prabowo pun menjadi perbincangan para pakar politik Malaysia sampai disiarkan di semua platform digital Selangor TV. Tentu mereka sangat mengagumi ketegasan dan keberanian Bapak Prabowo ini ya. Mari kita simak obrolannya dan beberapa informasi dari influencer Indonesia yang viral baru-baru ini. Siaran khas program Sembang Malam bertajuk Indonesia Era Prabowo akan dipancarkan secara langsung di semua platform digital Selangor TV 9 malam ini. Perbincangan menarik itu akan dihoskan sendiri Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syarif bersama wartawan Aida Nayan. 3 ahli panel dijemput khas untuk mengupas topik berkenaan iaitu tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar, Timbalan Presiden Majlis Belia Selangor Muhammad Hidayat Saufi serta pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia UPM Dr. Fairuzaman Syaharuddin. Tapi pada hemat saya, inilah memperlihatkan ketegasan Prabowo dan untuk mengatakan dia gagal di peringkat awal itu early. Sebagaimana kita tidak boleh menilai sesebuah kerajaan itu dalam tempoh 100 hari, kita tak boleh juga menilai Prabowo dalam tempoh baru 10 hari lebih dia membentuk kabinet ni. Kita perlu lihat ke depan bagaimana ianya membentuk dan sebagainya. Malah program 100 hari beliau belum diumumkan lagi. Walaupun retreat kabinetnya baru saja selesai hujung minggu yang lepas, dia belum umumkan lagi 100 hari beliau punya program. Jadi ada banyak ruang untuk kita lihat ke depan, tetapi saya tetap berpegang bahawa ketegasan beliau itu adalah satu benda yang wajar kita perhatikan. Walaupun ketegasan itu boleh dipandang dalam 2 sudut pandang positif dan juga negatif. Okay. Saya cuma nak tambah satu je, Datuk Seri. Saya dari segi komposisinya tu pun menarik kabinetnya. Daripada 48 orang tu, 25 adalah daripada golongan profesional. Hanya 23 daripada mereka yang daripada partai. Yang ini saya fikir takkan berlaku di tempat lain ya. Di Malaysia ni tak mungkin berlaku. Lebih daripada separuh adalah daripada profesional. Of course lah, sudah tentulah yang daripada profesional tu termasuklah Menteri Keuangan yang dikekalkan dan sebagainya. Tapi itu bagi saya tak timbul. Itu satu. Artinya dia memberikan penekanan kepada betul-betul profesional dalam bidang masing-masing. Dia mengekalkan Sri Mulyani misalnya ya, sebab Sri Mulyani ini Prabowo kita harus ingat dia ada rekod yang tersendiri dengan Amerika. Jadi kemungkinannya Sri Mulyani ini dia lebih Indrawati ini dia lebih diterima oleh Amerika lah ya. Jadi kemungkinan itu ada berlaku. Tapi satu lagi yang menarik perhatian saya bahawa dari segi komposisi kabinet ini beberapa orang, sekurang-kurangnya 5 atau 6 orang adalah di antara orang yang terkaya di Indonesia. Ya, contoh macam Erick Thohir, macam Airlangga Hartarto ya. Dan beberapa orang lain. Ini adalah orang-orang yang kaya-kaya. Dan sebelum ini pun Jokowi pernah melantik Nadiem Makarim sebagai toki Gojek ni, sebagai menteri. Tapi kombinasi inilah yang menyebabkan saya merasa optimistik sedikit ya. Tentang apa yang nak dilakukan oleh Prabowo ini. Jadi kita mengharapkan yang terbaik dari segitulah ya, dengan ketegasan yang kita tahu dan juga harapan dia untuk melihat suatu Indonesia emas dalam waktu yang dekat. Ini semua adalah perkara yang sangat menarik. Saya tambah Datuk Seri, sama juga bagaimana Prabowo mengimbangkan. Saya ambil contoh 2 kementerian, iaitu Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Belia Sukan, Pemuda Olahraga. Dua-duanya diketuai oleh orang politik. Menteri Kebudayaan Fadlizon, politikus Golkar, politika Gerindra. Kemudiannya Aryo Tejo di Menpora. Tetapi bagaimana beliau mengimbangkan Taufik Hidayat, bekas juara dunia badminton, menjadi wakil menteri untuk mengimbangkan, dan Giring Ganesha, penyanyi Niji, menjadi wakil menteri kebudayaan. Jadi maksudnya dalam keadaan dia membenarkan orang politik jadi pun, timbalan menterinya itu mengimbangkan daripada segi orang yang pakar dalam bidang itu. Saya ingat benda ni betul Tan Sri. Saya ingat
kita nak sebut Malaysia, tidaklah. Tapi benda ni kita tak boleh lihat di negara lain. Maksudnya dengan kewenangan beliau sebagai presiden, itu saya sebut ketegasan tu. Maksudnya dalam keadaan beliau menyantuni golongan profesional, beliau juga menyantuni golongan politik, political consolidation berlaku dengan begitu baik, tapi beliau imbangkan juga dengan pemain politik di atas, tetapi ada juga pemain industri ataupun orang yang mempunyai kekuatan tu untuk menampung, menguatkan penguatan kabinet. Dan 2 NGO agama. Betul. Dan dua-dua sekretaris Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, dua-dua ada di dalam kabinet. Itu walaupun menarik juga Tan Sri, Menteri Sosial kena melapor kepada Muhaimin Iskandar sebagai menteri kan. Itu agak menarik. Itu lagi panjang ceritanya, tetapi menunjukkan bahawa political consolidation berlaku dengan begitu baik. Dan ini yang saya kata tadi awal tu, ketegasan Prabowo ni sukar untuk kita kata sudutnya tu negatif. Komen sedikitlah juga tentang kabinet Merah Putih. Kabinet tu memang berimbang lah bagi kita melihat, sebab adalah yang risau bahawa adakah pemerintahan militer akan datang kembali. Saya rasa tidak. Sebab apabila komposisinya datang daripada masyarakat sipil juga kan. Kalau di Indonesia kata daripada golongan sipil. Tambahannya daripada selebriti pun ada juga. Tegas memang tegas, dan kita macam saya maklumkan yang pertama sekali tadi dia katakan 8% growth kan ekonomi. Dan kemudiannya kalau kita lihat dia dah set awal-awal dah. Kalau kita tengok dia punya speech kan, selalunya akan bercakap pasal dua benda, swasembada pangan dan swasembada energi, dua-dua benda ni. Dan ini mungkin yang dia cuba untuk hasilkan betul-betul lah dalam tempoh-tempoh yang ke depan, sebab nak cater berapa ratus 200 juta penduduk lebih, jadi nak perlukan ada self-sustain, menghasilkan makanan yang sendiri, dan juga mungkin nak berkait dengan program makanan bergizi percuma tu, gratis tu kan. Jadi ketegasan kita nampak dia dah set awal-awal. 100 hari belum umum lagi. Belum. Tapi dah cakap macam tu. Tapi dia ada KPI dia. Kan kalau kita tengok Prabowonomics kan, dia dah set berapa-berapa yang dia cuba nak sasarkan kan. Ya, dari segi itulah komposisi saya fikir memang memang besar kan. Tapi saya fikir apabila beliau dah mungkin selepas beberapa bulan dia akan menilai kembali prestasi setiap kementerian, dan mungkin ada kementerian yang mungkin akan ambil tindakan yang selanjutnya tu kan. Itu yang saya nampaklah. Saya akan kejar koruptor itu. Dan terbukti langsung Pak, baru beberapa hari Bapak menjabat sebagai presiden. Ternyata kemarin udah dikasih clue guys, roti 400.000 ala Irina. Gue curiga data-datanya tuh udah ada sama Pak Jokowi. Jadi tinggal eksekusi aja guys di zaman era Prabowo. Karena Pak Jokowi ini bukan ketua partai, apalagi nggak ada backingan kuat. Jadi Pak Jokowi megang kuncinya, Pak Prabowo nangkep. Wih, mantep nih, bener-bener kolaborasi yang keren. Tapi itu masih menurut gue sih. Makanya guys, sebelum masa jabatan Pak Jokowi habis, Pak Jokowi itu deket sama Pak Prabowo. Karena dia yakin guys, hanya Pak Prabowo yang bisa menuntaskan kasus ini. Apalagi buktinya udah dikumpulin guys, udah kuat banget. Tinggal tangkep, pakai baju, ping. Gue gak kebayang kalau yang Ono jadi presiden, ini kasus bisa di-up gak ya? Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi. Dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat, udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak, tangkepin tuh para koruptor. Sekarang koruptor yang ditangkap malah dicebokin. Nah dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisnya sama mereka. Si paling tahu, padahal profile picture kartun kalau nggak K-pop. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar.
Kalian udah tahu kan, Prabowo baru beberapa hari dilantik udah pada ketangkep aja nih. Ini dia. Ditangkapnya Pak Tom Lembong atas dugaan kasus korupsi impor gula bikin orang-orang terkejut dan ramai di media sosial. Karena memang Pak Tom Lembong ini sosok yang sangat berpengaruh di kubunya Abah Anies pada saat Pilpres kemarin. Dan buat anak-anak Abah yang bilang bahwasanya penangkapan Tom Lembong ini sebagai penjagalan, kalian mending baca artikelnya full. Di mana intinya Tom Lembong ini terkena kasus dugaan korupsi terkait perizinan impor gula yang menyebabkan negara rugi sebesar 400 miliar rupiah. Lantas ada juga nih netizen yang berteori jangan-jangan selama ini Jokowi itu mengumpulkan bukti-bukti dan memecat beberapa orang yang tidak beres. Kemudian Gibran sebagai cawapres di Pilpres kemarin ngesepil nama Tom Lembong. Dan yang gak lebih masuk akal lagi ya, kok bisa angka 400.000 roti Kaisang Erina bisa pas dengan angka 400 miliar dari Tom Lembong ini. Yang tentunya ini kemudian menjadi konspirasi, kok bisa pas gitu loh. Dan kemudian saat inilah peran Prabowo yang sangat sentral. Karena sebelumnya Prabowo ini juga sudah bilang ya, beliau tidak pernah gentar menghadapi koruptor. Nah kalau seorang Presiden Prabowo sudah bilang seperti ini, siapa yang berani coy? Bahkan ex-pejabat MA yang tiba-tiba ketangkap, di mana ditemukan uang hampir 1 triliun di rumahnya, itu kan sebenarnya perlu keberanian yang sangat tinggi untuk mengungkap kasus sebesar itu, guys. Ya kapan lagi kan, mumpung backingannya Presiden Prabowo nih, coy. Belum ada 1 bulan Pak Prabowo menjabat jadi presiden, udah banyak banget para koruptor yang ketangkep. Apa nggak menyala tuh presidenku? Pantes aja Pak Prabowo banyak yang ngebenci, karena gebrakannya nyata banget, guys, dalam memberantas korupsi tanpa pandang benci atau takut jadinya ya. Awal masa jabatannya ini udah banyak sekali koruptor-koruptor yang ketangkep. Contohnya kayak PT Aset Pasifik korupsi Duta Palma Group, Kades dan Sekdes yang korupsi sampai 780 juta, 3 petinggi Waskita yang korupsi sampai 1,3 T, 2 ASN Sumbar yang korupsi sampai 27 miliar, lalu Kades Kerinci dan Kepala Yayasan di Lampung, guys. Dan yang masih hangat nih, mantan Hakim Agung yaitu Zarof Richard yang menerima suap 5 miliar dari kasus Ronald Tanur. Sampai waktu itu tuh Ronald Tanur bisa bebas, guys, dari hukumannya. Dan di hari yang sama 3 hakim PN Surabaya juga ditangkap karena dugaan atas menerima suap terkait kasus yang sama. Tak hanya itu, guys, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong juga ditangkap dalam dugaan kasus korupsi impor gula senilai 400 miliar, guys. Oh iya, Tom Lembong ini juga kemarin jadi tim sesnya Abah Anies loh. Gimana nih menurut kalian anak-anak Abah? Bener-bener dah, berarti Pak Prabowo ini ingin menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Setiap tindakan hukum yang diambil adalah bukti bahwa di bawah kepemimpinannya tidak akan ada kompromi bagi para koruptor. Ia menyadari bahwa korupsi adalah salah satu yang menjadi hambatan terbesar bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, guys. Wah, bener-bener nggak sabar banget nih lihat Indonesia ke depannya kira-kira bakal jadi apa nih kalau tanpa koruptor. Nah, buat koruptor-koruptor yang belum ketangkep, kalian tunggu giliran aja sih. Untuk penutupannya kita kasih JJ dulu, guys, biar yang nggak seneng makin panas. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Wow, Malaysia sampai mengumpulkan orang-orang khusus hanya untuk membahas era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang dianggap tegas ya. Dan menurut mereka, Bapak Prabowo kita ini memilih menteri-menteri atau pejabat-pejabat negara ini sesuai dengan profesionalisme, bukan karena keterkaitan partai ya, memang betul ya. Tapi Bapak Prabowo juga mampu menyeimbangkan antara politik dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan ya, memang betul, belum genap 1 bulan Bapak Prabowo menjadi presiden, banyak sekali koruptor-koruptor yang telah ditangkap. Ini mungkin memang sudah diselidiki dan dilakukan prosesnya dari sebelum Bapak Prabowo dilantik, dan hari ini adalah eksekusi untuk mereka ya. Dan bagi Anda, para koruptor-koruptor yang telah melakukan itu di masa yang lalu, hati-hati ya, siap-siap mungkin Anda gilirannya. Sampai di sini with LK, teman waktu Anda, semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video, terima kasih banyak.